karena kepercayaan diri kita kurang gitu, percaya diri bahwa saya ini harus bisa, walaupun ada tantangan lingkungan tadi, walaupun ada tantangan yang kekurangan yang lain-lain tadi, tapi percaya diri kuat, cara optimis. Jadi kita mau belajar mulai lain tuh pokoknya tanam dengan fondasi yang kuat. Jadi kita mau kejar pendidikan yang lain tuh bisa gitu. Maksudnya mau belajar segala sesuatu bisa kalau kita sudah percaya dirinya kuat begitu. Jadi motivasi diri, jadi pokoknya pikiran negatif, tantangan sekalipun, kekurangan sekalipun, itu kita percaya bahwa lingkungan hidup itu ya tempat tinggal. Kembali ke tempat tinggal kita, saya melihat ini salah satu kegagalan kita untuk belajar atau mau memahami pendidikan atau mau belajar apa itu, pasti kita harus tenang. Mahasiswa harus butuh tenang. Ketenangan itu penting. Itu dasar dan fondasi utama. Jadi salah satu faktor mungkin itu. Kita harus mungkin tempat tinggal harus memandai dalam kehidupan kita. Terus ekonomi juga mencukupi gitu. Ekonomi juga harus mencukupi. Tempat tinggal juga harus nyaman kayak gitu. Sekarang itu tempat tinggal kita berbeda-beda. Teman-teman yang lain di sini di gubuk, terus teman-teman yang lain di kos, ada di asrama, ada di yang keluarga. Jadi tempat tinggal kita itu memang kita yang harus memang pelihara, rawat baik, karena salah satu faktor ya memang paling mempengaruhi kita itu dalam kehidupan kita tempat tinggal itu. Kalau kita tempat tinggal nyaman, tidak ada orang yang ganggu, mungkin semua pihak mendukung ya, mendukung keluarga, teman juga mendukung ya, pasti kita pendidikan untuk kita mau impi untuk mengejar pendidikan tuh pasti aman saja. Tidak perlu kita pikir yang lain-lain. Tapi karena kekurangan di rumah atau ada keluarga, ada teman yang tidak mendukung kita, sehingga itu membuat kita semangat kita untuk belajar juga menghambat di situ. Itu yang saya melihat di situ. Jadi tempat tinggal kita juga penting, tapi yang penting ya sesuai keadaan kita ya, kita tempat tinggal di situ sudah. Di situ cuman kembali ke kita juga mau nyaman tidak, itu kembali ke kehidupan kita masing-masing. Karena kita mau pindah mau tempat lain juga sama. Jadi mau cari tempat lain juga sama. Jadi cara bagaimana kita mau rawat, memelihara kita ke tempat tinggal. Misalnya di sini kan teman-teman tinggal aman, ini tidak ada gangguan. Karena kendaraan juga tidak mengganggu, teman-teman juga tidak mengganggu. Jadi belajar pasti aman. Mau baca buku atau kerja tugas apa pasti aman. Cuma salah satu faktor mungkin ya internet yang kurang, itu yang kekurangan kita. Tapi ya kita yang lincah harus cari di mana kita bisa akses jaringan atau data dan segalanya. Jadi lingkungan memang sangat penting, sangat mempengaruhi kita sudah. Ada baik, ada buruk, ada senang, ada tidak senang, semua ada di tempat tinggal kita. Tapi tetap semangat kita untuk mengejar pendidikan. Tempat ini memang zaman teknologi, cuman kembali ke kita yang mengelolanya. Teknologi ini barang beda, sesuatu yang ditaruh oleh pikiran manusia taruh di HP, komputer atau ini. Jadi yang sekarang kelolanya adalah manusia yang kelola, manusia yang diakses, manusia yang rawat, manusia yang dipelihara. Karena kita manusia punya pikiran beda dengan barang teknologi. Teknologinya ada karena manusia, tapi manusia ini ada karena Tuhan. Bedanya itu, segala sesuatu ini boleh ada pikiran manusia kita taruh. Maksudnya Tuhan punya pikiran taruh ke kita yang taruh ciptakan begitu. Ya kata cepatnya
bukan ciptakan tapi buat ya. Kalau ciptaan itu Tuhan. Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk kita raba, jaga, baik ambil, buruk tinggal kayak itu. Jadi barang ini barang benda cuma kita yang kelola itu, kita yang akses, kita yang rawat itu. Jadi sampai sekarang kita zaman anak-anak sekarang ini paling gagal itu menggunakan media sosial ini. Media sosial ini sebenarnya pendidikan mau dokter sampai mau apa itu semua ada di dalam teknologi internet. Cuman hal baik, hal yang membuat kita untuk pintar atau ya demi untuk kebaikan ke depan, membuka wawasan ilmu untuk penting itu kita tidak ikuti, tidak pelajari, tidak akses di sini, tidak akses. Yang sekarang kita ikuti ini adalah halal, pokoknya halal yang sementara, seperti Facebook sebenarnya ya, Facebook kita bisa menampilkan informasi dan lain-lain, menukar pikiran lewat itu, tapi selalu kita candu dengan Facebook. Jadi tiap hari kita konsumsi itu hanya ini SMS, cek informasi ya kawan apa, kita nonton hal-hal yang mungkin di luar dari pikiran positif, sehingga kita mau pelajari, mau akses, mau buka untuk macam mata pelajaran yang baik itu sudah tidak ada di situ, karena pikiran kita sudah candu. Pokoknya ya hal-hal yang mungkin sementara kita ikuti tiap hari itu kita membuka yang lain, hal yang baik tidak bisa, karena pikiran kita sudah tertanam di situ. Jadi sekalipun dosen punya tugas saya masuk, sekalipun materi dari siapa sampaikan yang baik, kita tidak bisa lihat kembali lagi, karena sudah tiap hari kita sudah buka WA lah apa dengan teman-teman ngobrol yang sementara ini, tukar pikiran yang sementara ini. Itu akhirnya kita mau memahami ilmu yang sebenarnya di lewat media sosial itu sudah tidak ada gitu. Itu yang mungkin saya lihat kegagalan pertama di situ. Jadi kita mau pelajari pona ilmu sebenarnya itu sudah tidak ada, kita menghabiskan waktu, pikiran, konsentrasi, tidak mengenal waktu, tidak mengenal jam, semua kita habiskan di situ. Jadi ini yang kita perlu hindari dari sekarang. Kembali ke kesadaran kita harus pintar kelola waktu, kita harus pintar menggunakan media sosial ini. Apa yang saya pelajari di jam menghabiskan ini, apa ini membuat saya baik atau tidak, membuat saya pandai atau tidak. Itu kembali ke kita. Itu yang pertama itu menghambat kegagalan kita untuk belajar.